Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahra siyaman lil mu'minin wa ja'ala fi ta'atihi aisud dunya wal ahli ta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Hadirin shaimin dan shaimat jamaah Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa malam ini kita memasuki separuh bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas ibadah kita selama Ramadan, khususnya puasa kita, salat tarawih kita, semua yang fardu, yang sunnah, yang telah lalu, yang sekarang kita kerjakan dan yang akan datang, diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bekal kehidupan yang abadi kelak di yaumil qiyamah nanti. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaat uzmah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya awali khutbah ini dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu mau enggak dicintai oleh Allah? Mau tidak? Oke. Kalau mau tentu ada syaratnya. Ya, pasti Pak. Ya. Jangan kita mau tetapi tidak memenuhi syarat. Pasti ada syaratnya kan. Saya ambil dari kitab Imam Al-Ghazali, Muqassibul Qulub. Beliau menulis bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah seorang rasul yang selalu berdialog, bertanya kepada Allah. Setiap ada permasalahan, beliau mengadu. Lalu beliau pergi ke Bukit Tursina, minta bantuan langsung kepada Allah. Suatu hari beliau katakan, "Ya Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang Engkau perintahkan. Ibadah apakah yang membuat Engkau senang kepadaku?" Nabi Musa berharap jawabannya ibadah yang dia lakukan itu membuat Allah senang. Lalu Allah menjawab, "Ya Musa, salat yang engkau lakukan belum membuat aku senang. Kenapa? Karena salat yang kau lakukan adalah hanya untuk dirimu. Dengan salat
kamu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, kira-kira sholat kita sudah belum mampu memaintain diri kita dari perbuatan keji dan munkar? Mudah-mudahan. Dan saya melihat jamaah at-taqwa ini luar biasa. Terlihat dari wajah-wajahnya bercahaya, berkat banyak sujud, selalu berwudu, ditambah dengan cahaya lampu, bertambah bersinar. Alhamdulillah. Dan memang salat, kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 45, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang bagaimana? Yang bisa mengantarkan kita bisa mampu mencegah, membentengi diri kita dari perbuatan yang munkar. Tentu salat yang sempurna syarat rukunnya dan ada kekhusyuan di dalamnya. Itu kata Imam Abdurrahman dalam tafsir beliau. Lalu yang kedua, jawaban Allah, ya Musa, zikir yang kau lakukan belum membuat aku senang kepadamu. Kenapa? Karena zikir yang kau lakukan, kau baca, engkau lantunkan tiap hari, tiap waktu, itu hanya membuat engkau tenang. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ketahuilah dengan banyak berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan jamaah at-taqwa ini semua saya perhatikan tenang, seperti air mengalir. Berarti sudah berhasil. Zikirnya betul-betul dihayati dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, yang ketiga, jawaban Allah, ya Musa, saumu, puasamu belum membuat aku senang kepadamu. Kenapa? Karena puasa yang kau lakukan hanya membuat engkau mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu. Kira-kira puasa kita sudah belum tuh? Mudah-mudahan. Seorang nabi saja kita yakin percaya kalau Rasulullah pasti puasanya terjaga. Dan puasa yang mampu mencegah dari perbuatan yang munkar, dari mencegah hawa nafsu, puasa yang memang berkualitas, puasa yang tidak batal puasanya dan tidak berkurang pahala puasanya. 5 panca inderanya dijaga ketika berpuasa. Tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi matanya dijaga, tangannya dijaga, mulutnya dijaga, kakinya dijaga, pendengarannya pun dijaga dari hal-hal yang membawa kepada kemaksiatan. Mudah-mudahan puasa kita seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah Allah menjawab dengan 3 jawaban ini, lalu Musa bertanya, ya Allah, lalu ibadah apa yang membuat engkau senang, engkau mencintai aku? Ya Musa, yang membuat aku senang dan aku hadir ketika engkau lakukan adalah tidak lain sedekah, berinfak, berzakat. Ini jawabannya sekalian. Kalau ingin dicintai oleh Allah, maka perbanyak sedekah. Kita di momen yang urgen ini melihat at-taqwa sedang membangun menara. Ini murah Pak, Bu, murah loh. Cuma 250 juta. Belum sampai miliaran. Kalau kita umat Islam, ini komplek berapa rumah Pak Haji adanya? Semuanya 700 rumah, dipotong yang non Islam ya, 50 rumah lah, 650 rumah.
RT RW bergerak. Satu rumah 1 juta saja untuk membangun menara. Kira-kira beres nggak? Rapi nggak? Rapi, lebih malah Pak. Kita ingin dicintai Allah, tapi kita belum mampu mengambil, menyisihkan sebagian harta kita. Allah hanya minta sebagian loh. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum mencapai kebajikan yang sempurna manakala kalian belum mampu menginfakkan sebagian rezeki yang kalian cintai. Sebagian ini kan enggak separuh Pak. Bisa 5%, paling banyak 10% lah. Kalau kita punya tabungan 100 juta misalnya, deposito 50 juta, itu diambil 1 juta, nggak ada apa-apanya tuh. Dan kata Allah, orang yang selalu menginfakkan rezekinya, falyastaz. 3 kali Nabi ulang, tidak akan berkurang harta yang diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah. Allah akan tambahkan terus. Ini cerita yang saya sampaikan ini itu berlangsung, Pak. Berapa ya? Lanjut ya. Ada satu keluarga. Ini umat Nabi Musa alaihissalam. Dia miskin, susah. Kata istrinya, ya, kita kan punya Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu Nabi yang bila ada masalah langsung beliau konsultasi ke Allah. Maka dia dikatakan kalimullah, Nabi yang selalu berbincang dengan Allah. Coba kita minta kepada Musa agar kita nih, hidup kita nih nggak susah, diberikan rezeki. Oh begitu ya? Iya. Maka pagi harinya pasangan ini langsung mendatangi Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, tolong dong pintakan saya rezeki agar saya ini nggak susah terus. Oh begitu? Iya, baik. Langsung Nabi Musa pergi ke Bukit Persina dan meminta sama Allah agar ini orang pasangan ini diberikan rezeki. Dan dikabulkan Pak, dikabulkan permintaan Nabi kau yang minta buat umatnya. Kata Allah, ya Musa, akan aku berikan hamba umatmu rezeki 1 tahun. Selama 1 tahun dia akan kaya raya. Di hidupnya akan berkecukupan. Maka Allah berikan. Besok harinya, seminggu 2 minggu langsung ini keluarga ini langsung dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, karena dia memiliki harta yang banyak dan ini soleh dan soleha, pasangan ini soleh-soleha. Kata istrinya, ya, ini kita kan alhamdulillah sudah berkecukupan, sudah terpenuhi hidup kita. Gimana kalau kita sedekahkan, kita bantu fakir miskin, kita sumbang ke Masjid At-Taqwa yang sedang bangun menara. Oh iya ya, iya. Dibangun tuh, dibantu. Sebagian dibantu. Ternyata apa yang terjadi? Setelah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Nabi Musa kan niat, kok si Fulan kata Allah cuma 1 tahun, tapi kok terus rezekinya melimpah, meruah. Nabi Musa ngadu lagi sama Allah kan, ya Allah, kau kan telah berjanji, kau berikan umatku hanya 1 tahun, tapi mengapa sampai sekarang udah 10 tahun dia masih rezekinya masih lancar, masih kaya? Ya Musa, kenapa? Karena umatmu telah berbuat yang aku senangi, yaitu dia selalu menyisihkan sebagian hartanya untuk dia sedekahkan. Dia bantu fakir miskin, dia bantu panti jompo, dia bantu bangunan masjid, dia bantu bangunan menara masjid dan lain sebagainya. Makanya tidak putus hartanya, terus bertambah. Kalau sekalian berbahagia, momen yang
4 ini masih tersisa kurang lebih 16 malam kita tarawih dan berpuasa. Maka mari untuk meraih derajat takwa di antaranya adalah menafkahkan harta kita di jalan Allah. Dalam Al-Imran ayat 134, wa anfiqu mimma. Jadi orang-orang yang menafkahkan hartanya yang dia berikan di waktu lapang dan di waktu sempit, dia terus berinfak. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang melimpah, yang banyak, sehingga kita bisa mengalokasikan sebagian hal kita untuk kita sedekahkan, terutama untuk membantu pembangunan Masjid At-Taqwa, sehingga Lebaran sudah berdiri, Pak. Ini berarti puasanya berhasil, meraih derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, maaf sahari, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi